Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Krakatausil Cilegon, Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah, kawan-kawan Bapak Ibu Guru, staf tata usaha Handai Tolan yang berbahagia. Tak lupa salam kepada anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, wabil khusus putra-putri peserta didik baru angkatan 2020-2021. Alhamdulillah, dalam kondisi bangsa atau negeri kita sedang pandemi COVID-19 ini, kita bisa melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu PLS, pengenalan lingkungan sekolah, bagi putra-putri peserta didik baru angkatan 2020-2021. Kita patut syukuri ini dan mudah-mudahan ke depan berjalan lancar dan segera hilang pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa belajar secara fisik di SMA 2 KS Cilegon. Dan mudah-mudahan juga jika nanti ada kebijakan harus belajar tatap muka, insya Allah SMA 2 KS Cilegon sudah merancang tahapan-tahapan sesuai dengan protokol WHO. Jadi orang tua tidak perlu khawatir jika anaknya dipanggil untuk keperluan di sekolah atau belajar di sekolah, berkegiatan di sekolah, karena insya Allah semuanya aman. Bahkan kita sebagai orang beriman nggak cukup protokol WHO kita sampaikan, tapi di sana ada doa, jangan lupa berdoa. Jangan lupa juga kita yang berkeluangan rezeki untuk bersedekah setiap hari. Mudah-mudahan dengan demikian kita terpilih oleh Tuhan sebagai hamba yang selamat dari pandemi COVID-19. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, mungkin beberapa hari kegiatan PLS ini nanti kalian akan mengikuti, akan menerima bermacam-macam materi. Ada materi organisasian, ada materi manajemen belajar, ada materi ekstrakurikuler, termasuk materi yang ingin Bapak sampaikan. Untuk itu perkenalkan, nama Bapak Ahmad Farid Wibowo, guru SMA 2 KS Cilegon, yang dipercaya oleh panitia PLS untuk menjadi tutor materi wawasan wiyata mandala dan kesadaran berbangsa bernegara. Mudah-mudahan materi yang ingin Bapak sampaikan ini nanti bisa membantu kalian peserta didik baru untuk memahami materi yang Bapak sampaikan dan berguna bagi kalian dalam proses belajar selama 3 tahun di SMA 2 KS Cilegon ini. Bersyukur juga, alhamdulillah, kalian ini termasuk di antara putra-putri yang beruntung. Untuk itu kita patut mensyukurinya dengan memanfaatkan waktu dengan baik, penuh tanggung jawab, kesempatan belajar kalian di SMA 2 KS Cilegon ini. Anda tidak salah pilih dan Anda sudah ditakdirkan kini menjadi keluarga besar SMA 2 KS Cilegon. Tugas kalian ke depan itu adalah kalian harus istiqomah belajar yang sungguh-sungguh,
Jika Anda penuh kesungguhan, maka insya Allah prestasi bisa Anda dapatkan. Maka insya Allah kemampuan kualitas diri kalian, baik kualitas kognitif pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik keterampilan, ini bisa Anda dapatkan. Karena Anda di sini akan dibimbing, akan didampingi oleh kawan-kawan, bapak, ibu guru yang profesional di bidangnya, yang sabar, penuh dedikasi dan tanggung jawab, sehingga mudah-mudahan ini adalah jawaban bagi siapapun yang bertanya-tanya akan bagaimana kemampuan prestasi SMA 2KS Cilegon. Dan ini sudah dibuktikan oleh senior-senior kalian, oleh kakak-kakak kalian, dengan banyaknya piagam, banyaknya trofi, kejuaraan yang mereka hadirkan. Nggak mungkin saya sampaikan satu persatu untuk dibaca, tapi Anda bisa nanti, mudah-mudahan kalau berkesempatan ke sekolah, saat Anda naik di ruang lobi SMA, di sana sudah ada gerai trofi. Anda akan tahu di sana betapa banyaknya dan ragamnya prestasi yang hadir, yang diraih oleh senior kalian, yang meliputi prestasi akademik maupun non-akademik. Bahkan banyak program-program, dan ini sekaligus jawaban dari keraguan oleh siapapun saat ingin memilih SMA 2KS Cilegon ini menjadi pilihan wadah belajar kelanjutan bagi putra-putrinya di sekolah menengah pertama. Di SMA kita ini ada program namanya program Adiwiyata. Sehingga nggak aneh kalau Anda saat masuk di lingkungan SMA ini penuh dengan pohon-pohon hijau. Taman-taman dibuat. Nah, untuk selanjutnya nanti kami berharap peran serta kalian untuk peduli, untuk ikut merawat. Bukan tidak peduli, bahkan merusak. Tapi kepedulian oleh siapapun ini yang diperlukan untuk jalannya sebuah program semisal Adiwiyata. Kemudian ada program literasi. Program membaca 15 menit setiap hari sebelum memulai belajar di kelas. Bahkan kita memiliki sarana perpustakaan yang di dalamnya enggak kurang ribuan literatur. Anda bisa memanfaatkannya untuk dibaca di tempat, atau Anda meminjam untuk dibaca di rumah. Silahkan Anda manfaatkan. Sehingga nggak ada kesempatan bagi siapapun siswa-siswi yang diterima di Semandak ini untuk menjadi siswa yang bodoh. Semua siswa pintar di sini. Dan akan berkembang kemampuannya secara maksimal manakala Anda bisa memanfaatkan kondisi sarana belajar yang ada di SMA ini. Selanjutnya di SMA ini juga ada sarana yang namanya masjid, ya, Masjid Al-Muhsin, cukup besar, daya tampungnya tidak kurang dari 600 jamaah, sehingga yang sudah-sudah, yang kemarin-kemarin, ya, organisasi Risma itu sudah menjadwalkan, ya, bagi siapapun anak-anak yang aktif di Risma untuk bisa tampil, ya, sebagai pelaksana peringatan hari besar yang dipusatkan di masjid, peringatan hari besar Islam. Bahkan untuk kegiatan harian masjid ini bisa digunakan untuk jamaah sholat duhur, sholat asar. Dan ini saya himbau kepada anak-anak laki-laki dan perempuan untuk kegiatan harian sholat berjamaah. Mari kita biasakan. Mudah-mudahan pembiasaan-pembiasaan baik seperti sholat jamaah selama kalian berada di sekolah ini nanti akan terbawa sampai kalian pulang ke sekolah berjamaah di masjid lingkungan kalian. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri.
Nah, ini jawaban kami ya di dalam membina akhlak peserta didik dengan sarana masjid yang representatif untuk ukuran sekolah di wilayah Cilegon ini. Selanjutnya di SMA ini juga memiliki sarana laboratorium. Ada laboratorium biologi, kimia, fisika. Nah, ini ketiga laboratorium ini penuh dengan aktivitas kegiatan terjadwal, terutama untuk anak-anak program IPA. Di luar itu juga kami memiliki 4 laboratorium komputer, di mana salah satu laboratorium komputernya itu multifungsi, sekaligus laboratorium komputer juga laboratorium bahasa. Di SMA kita ini juga perlu kalian ketahui itu memiliki 3 jurusan, jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan bahasa. Ketiga jurusan ini dari 3 angkatan tidak kurang dari siswa jumlahnya 1.200 lebih. Nah, ini coba kalian pahami, di antara 1.200 siswa lebih ini ada kawan kalian satu kelas, ada kalian nanti harus tahu kawan satu jurusan satu angkatan, satu jurusan beda angkatan, atau kawan yang berbeda jurusan berbeda angkatan. Di dalamnya ada bapak ibu guru, ada staf tata usaha, ada pekerja satpam dan kebersihan sekolah. Nah, di sana kita biasakan ya hidup dalam sebuah komunitas pergaulan yang saling hormat menghormati, yang muda menghormati yang tua, putra putri siswa siswi menghormati bapak ibu gurunya, menghormati bapak kepala sekolah, yang senior menyayangi yang muda, yang junior, sehingga kehidupan di lingkungan SMA 2 Kasih ini, kalau ini diamalkan, maka dipastikan keharmonisannya. Tidak ada pertengkaran, jauh dari silang sengketa, semuanya bisa diselesaikan manakala pemahaman esensial ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Anak-anak SMA 2 Krakatau Cilegon ini menempati ruang yang luasnya 26.000 meter persegi atau 2,6 hektar, sehingga luas sekali. Kita memiliki ruang kelas belajar yang banyak, tetapi mungkin ada 1 atau 2 ruang belajar nanti yang masih dititipkan oleh kami belajar menggunakan ruang laboratorium atau ruang yang lain, karena memang kita sedang menunggu pembangunan ruang kelas baru yang belum terrealisasi hingga saat ini. Mudah-mudahan segera bisa direalisasikan atas peran serta pemerintah Provinsi Banten melalui anggaran yang disediakan. Anak-anak SMA 2 KS ini juga memiliki lapangan parkir, lapangan upacara, dan ini nanti harus kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Ada ruang parkir guru, ya untuk guru. Ada ruang parkir siswa kelas 1, ruang parkir siswa kelas 2, ruang parkir siswa kelas 3. Nah, ini masing-masing disiapkan. Anda tempatkan kendaraan Anda kelak kalau datang berkendaraan di tempat parkir masing-masing. Dan tidak asal meletakkan. Perhatikan bagaimana cara memarkir yang benar sehingga kelihatannya lurus, rapi. Begitulah mestinya kita sebagai insan berbudaya di sekolah ini. Kita sangat konsisten, sangat memperhatikan ketertiban, kedisiplinan, dan apapun
yang dirasa baik, sehingga nanti menjadi kebiasaan, menjadi sebuah gerakan, menjadi sebuah budaya yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan saat kalian juga berada di lingkungan di luar sekolah. Yang perlu kalian ketahui yang lain adalah bahwasanya SMA Negeri 2 KS Cilegon ini masuk jam 07.00, jam 7 pagi, kedatangan, dan pulang selesai belajar sekitar jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. Ditutup dengan sholat asar berjamaah, mungkin seperti itu. Dan mengenai disiplin jadwal, ini sangat penting sekali, bisa kalian terapkan, dan mudah-mudahan ini nanti akan berpengaruh dalam karakter pribadi kalian sebagai manusia-manusia yang memiliki disiplin karena pembiasaan disiplin di sekolah. Di sekolah ini juga menyediakan tidak kurang dari 23 kegiatan ekstrakurikuler. Silahkan Anda nanti aktif memilih minimal satu dari kegiatan ekstrakurikuler. Dari kegiatan ekstrakurikuler inilah pengembangan diri Anda, kalian, ya, itu dicoba untuk dimaksimalkan. Anda bisa berprestasi melalui kegiatan ekskul ini, sehingga Anda bisa menghadirkan banyak sekali kejuaraan-kejuaraan dari lomba ekstrakurikuler tingkat kota maupun tingkat provinsi. Ini ada di pundak kalian tanggung jawab ke depan. Selanjutnya, bahwasanya SMA kita ini berada di tengah kota Cilegon, dan Anda kini menjadi bagian dari warga SMA 2 KS Cilegon. Karena itu Bapak ucapkan selamat bagi kalian bergabung, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadikan ini semua sebagai sebuah kesempatan baik kalian, terbaik kalian, yang berguna kelak kalian untuk melanjutkan cita-citanya di perguruan tinggi. Karena berdasarkan data dan hasil kelulusan SMA 2 KS Cilegon ini, 90% lulusan itu melanjutkan ke perguruan tinggi, dan tidak kurang dari 60% itu diterima di perguruan tinggi favorit. Anak-anak yang berbahagia, dimanapun kalian mengikuti kegiatan ini, dari rumah masing-masing atau dari tempat istirahat keluarga. Oleh karena itu, saya sangat berharap ke depan kalian ini bisa beradaptasi cepat saat berada di lingkungan SMA 2 KS Cilegon ini. Jurusan nanti ya sesuai dengan bakat dan minat, maka perlu ada seleksi bakat berdasarkan minat. Kalau minat ada, bakatnya nggak ada, ya otomatis harus kita letakkan seseorang itu pada jurusan yang tepat, begitu. Selanjutnya adalah materi yang terkait dengan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran kehidupan berbangsa itu artinya perilaku yang dilandasi dengan etika, menyesuaikan aturan hukum yang berlaku di negara kita, yaitu perilaku yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa di antara perilaku wujud yang sangat diperlukan
di dalam kesadaran berbangsa. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ini penting. Mengingat bangsa kita ini bangsa yang besar, rawan sekali adanya rongrongan, ya, adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga memperlemah persatuan kehidupan bangsa kita. Karena itu, kalau hal ini bisa kita sadari, mari kita dimanapun kapanpun selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan bercerai-berai, jangan bermusuh-musuhan. Satu musuh kebanyakan, 1000 kawan kurang. Nah, moto yang demikian inilah yang harus kita terapkan dalam mengejawantahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah menanamkan nilai patriotisme, nilai nasionalisme sebagai wujud nilai-nilai patriotisme dan nilai-nilai nasionalisme ini adalah rasa cinta tanah air, mencintai produksi dalam negeri, mencintai budaya dalam negeri. Jangan semuanya budaya dianggap baik kalau dari luar negeri. Tetapi budaya dalam negeri, dalam pengertian luas, ini harus kita lestarikan, harus kita lebih cintai sebelum mencintai budaya asing itu sendiri. Budaya asing dalam pemahaman teknologi tidak masalah, bagus dan harus kita tiru. Bagaimana anak bangsa ini ke depan juga bisa memproduksi teknologi serupa. Karena memang hanya dengan cara demikianlah bangsa kita akan naik harga dirinya, akan wibawa, ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, atau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kita jangan pernah merasa rendah diri, ya. Kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, kalau bangsa lain maju, ya tentu bangsa kita juga bisa maju. Potensi sumber daya manusia yang sangat handal, yang besar, ditambah dengan potensi sumber daya alam Indonesia yang besar, yang melimpah, ini adalah sebuah kesempatan kita menjadi bangsa yang besar. Kemudian kesadaran untuk mentaati aturan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk tidak melanggar norma-norma hukum. Semua harus taat hukum. Kita harus menghargai hukum berlaku sama untuk manusia. Yang melakukan kesalahan, wayahnya bertanggung jawab atas kesalahannya. Begitulah mestinya kita itu sadar berbangsa. Sedangkan kesadaran berbangsa juga bisa diawali dengan memahami ideologi bangsa, yaitu ideologi Pancasila yang menganut 5 dasar, ya, 5 aturan, yaitu Pancasila. Sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permasalahan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini harus kita pegang teguh
apalagi kalau kelak kalian memimpin, ya, menjabat, ya, sebuah jabatan strategis di negeri ini, maka perlu, ya, memegang teguh ideologi Pancasila ini, dan UUD 45 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sedangkan kesadaran bernegara, artinya kesadaran membela negara. Karena negara sebesar Indonesia ini tidak pernah lepas dari gangguan, ancaman, hambatan, dan tantangan, baik yang datangnya dari dalam negeri maupun yang datangnya dari luar negeri. Nah, ini harus kita sikapi secara bersama-sama, secara arif, agar kita bisa hidup lepas dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk siapapun yang ingin merubah ideologi Pancasila ini. Juga bela negara bisa kita ejawantahkan, yaitu sikap yang harus kita miliki, yaitu rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Rela berkorban. Suatu saat mungkin kalian akan menjadi utusan SMA 2 KS Cilegon ini. Kalau Anda berprestasi di tingkat nasional atau di tingkat internasional, maka di sanalah Anda membutuhkan banyak waktu berlatih, mengorbankan waktu belajar Anda untuk berlatih menghadapi sebuah kompetisi yang hasilnya ini bisa mengharumkan nama bangsa. Nah, sikap-sikap rela berkorban semacam inilah yang harus kita miliki dan harus kita amalkan dalam kehidupan bela negara kita. Kemudian memiliki kemampuan bela negara itu tak ada cara lain, yaitu memiliki sifat disiplin dalam diri pribadi kita. Maka disiplin ini diterapkan menjadi budaya di lingkungan sekolah ini. Karena mustahil kita akan menjadi orang sukses, negeri kita akan menjadi negeri yang besar, tanpa ada disiplin orang-orang yang menjadi warga negaranya. Selain disiplin juga diperlukan sikap ulet dalam belajar. Ya, kalian nanti harus memiliki semangat belajar, tak kenal lelah. Ya, ibarat pepatah, tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Nah, inilah sikap semangat, ulet dalam belajar. Mudah-mudahan dengan keuletan-keuletan itulah menjadikan setiap diri orang ini sukses. Nggak ada rumus orang sukses tanpa semangat dalam bekerja. Nggak ada pelajar yang sukses tanpa ulet atau semangat dalam belajar. Belajar dimanapun dan kapanpun. Juga kerja keras sesuai dengan profesi masing-masing. Bapak Ibu guru bekerja keras mengajarkan sesuatu agar siswa-siswinya menjadi tahu, menjadi bisa, agar siswa-siswinya memiliki kemampuan di dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sikap-sikap disiplin, ulet, kerja keras, bertanggung jawab, ini merupakan sebuah kesatuan yang harus dimiliki oleh setiap pribadi-pribadi, di mana Anda diminta kerelaan untuk bela negara. Tanpa dasar sikap yang seperti itu, mustahil bela negara ini bisa dilakukan secara efektif oleh kita-kita. Karena itu, Bapak berharap melalui penyajian materi wawasan Wiyata Mandala dan kesadaran berbangsa dan bernegara, ini bisa sedikit membantu, ya, sebagai bekal awal Anda, kalian anak-anak, sebelum nanti kalian masuk di SMA Negeri 2
Krakatau Steel Cilegon ini. Karena itu cukup sampai di sini, dan mohon maaf ya jika ada materi-materi yang harusnya dianggap penting tapi belum tersampaikan, dan mudah-mudahan nanti anak-anak ya dengan menambah belajar materi wawasan Wiyata Mandala melalui internet atau materi bela negara, kesadaran berbangsa, bisa lebih luas lagi, lebih mantap lagi wawasan pengetahuan kalian, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari hakikat materi ini disampaikan di program PLS ini bisa tercapai. Mudah-mudahan Anda menjadi calon siswa baru yang bisa beradaptasi dengan mudah, sehingga kalian bisa menapak prestasi yang jauh lebih baik, berkembang secara maksimal bersama di keluarga besar SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!